Aston Villa larang fans dari Maccabi Tel Aviv datang ke Villa Park. Aston Villa resmi melarang fans dari Maccabi Tel Aviv datang ke stadion mereka dalam laga Liga Eropa. Para penggemar dari Israel itu dilarang hadir demi keselamatan. Pertandingan antara Aston Villa versus Maccabi Tel Aviv rupanya diklasifikasi sebagai event berisiko. Kelompok penasihat keamanan SAG meminta tidak ada penggemar dari tim tamu yang datang ke Aston Villa. Media Prancis sebut karir kepelatihan Patrick Kluivert tidaklah spektakuler. Patrick Kluivert akhiri perjalanan bersama timnas Indonesia. Salah satu media Prancis sebut karir dari kepelatihan Kluivert tidaklah spektakuler. Media Prancis France 24 ikut memberitakan pencopotan dari Patrick Kluivert tersebut. Mereka menekankan soal kegagalan dari Kluivert yang gagal membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Dan daftar itu menambah daftar kelam pria berusia 49 tahun tersebut. UEFA selidiki Juventus atas dugaan pelanggaran financial fair play. UEFA secara resmi membuka penyelidikan terhadap Juventus atas dugaan pelanggaran aturan financial fair play dalam periode keuangan 2022 hingga tahun 2025. Klub asal Turin itu telah mengkonfirmasi bahwa Badan Sepak Bola Eropa tersebut mengirimkan pemberitaan resmi di 18 September yang lalu. Juventus mengakui bahwa hasil penyelidikan tersebut berpotensi menghasilkan denda atau sanksi olahraga, dan salah satu kemungkinan yang dipertimbangkan oleh UEFA adalah pembatasan pendaftaran pemain baru dalam daftar kompetisi Eropa. Gianluigi Donnarumma sebut AC Milan punya peluang raih Scudetto. Kiper baru Manchester City Gianluigi Donnarumma meyakini bahwa mantan timnya AC Milan punya peluang untuk bisa meraih Scudetto di musim ini. Tetapi dia juga meyakini ada 4 hingga 5 tim yang bisa bersaing. Saat ini Napoli dan juga AS Roma berada di puncak klasemen dengan koleksi 15 poin, sedangkan Milan berada di urutan ketiga dengan koleksi 13 poin. Sementara Inter dan juga Juventus menempati urutan kelima dan keempat dengan koleksi 12 poin. Max Allegri harus adopsi taktik baru tanpa Christian Pulisic. AC Milan kemungkinan akan dipaksa melakukan beberapa perubahan signifikan pada susunan pemain mereka, termasuk menggantikan posisi dari Christian Pulisic. Menurut laporan dari Calcio Mercato, mengingat Pulisic selalu bermain di musim ini, sulit membayangkan ia tak hadir dalam laga selanjutnya. Namun jika harus digantikan, ada 2 opsi, yakni ada Christopher Nkunku atau Rafael Leao yang akan mengisi pos dari Christian Pulisic. Oliver Giroud buka peluang pensiun di akhir musim. Pemain Lille yakni Oliver Giroud sudah memasuki usia senja sebagai pesepak bola. Sosok veteran asal Prancis itu bahkan membuka kans untuk pensiun di akhir musim ini lantaran dirinya hampir berkepala 4. Meski sudah berusia 39 tahun, produktivitas dari Giroud setidaknya masih menyala. Ia sudah mengempakkan 3 gol dari 8 laga yang dimainkannya di lintas kompetisi, dan 2 diantaranya berasal dari Ligue 1 Prancis. 4 laga Manchester United mendatang bakal jadi penentu musim mereka. Ruben Amorim menghadapi periode krusial di Manchester United dengan 4 pertandingan penting yang dapat menentukan arah musim ini. Saat ini United menempati posisi yang ke-10 dan baru 2 kali menutup pekan kompetisi di paruh atas klasemen. Meskipun tampil lebih stabil, mereka belum mampu meraih 2 kemenangan beruntun di Liga sejak Amorim datang. Ujian berikutnya adalah datang dari Liverpool di Anfield Stadium, stadion yang tak lagi bersahabat dengan United sejak kemenangan terakhir di tahun 2016. Setelah itu mereka akan menjamu Brighton dan bertandang ke Nottingham Forest serta menghadapi Tottenham di London Stadium. Badai cedera hantam Arsenal jelang laga krusial. Arsenal menghadapi masalah besar dalam persiapan jelang laga tandang ke markas Fulham di akhir pekan ini. 2 pemain penting yakni Ben White dan juga Martin Zubimendi absen dari sesi latihan di hari Kamis waktu setempat. Absennya 2 pilar tersebut datang di saat yang tidak ideal bagi Mikel Arteta. Arsenal baru saja merebut posisi puncak klasemen sementara dari Liverpool. Arteta berharap timnya bisa mempertahankan posisi itu dengan kemenangan atas Fulham. Namun kondisi cedera yang menimpa para pemain kunci bisa mempengaruhi rencana strateginya. Peter Schmeichel heran MU lepas Højlund menuju Napoli. Rasmus Højlund kembali menemukan ketajamannya di Italia.
Striker muda itu tampil tajam bersama Napoli sejak dipinjamkan oleh United pada awal musim ini. Performa gemilang ini pun memunculkan pertanyaan besar, apakah MU terlalu cepat menyerah kepada Olun? Dan salah satu yang paling vokal mempertanyakan keputusan itu adalah legenda klub sendiri, yakni Peter Schmeichel. Bagi Schmeichel, apa yang terjadi di Napoli saat ini menunjukkan bahwa Olun sebenarnya hanya butuh kesempatan untuk berkembang dalam sistem yang tepat. Liverpool, ujian sesungguhnya dari Senne Lammens. Penjaga gawang timnas Belgia Thibaut Courtois mengaku antusias melihat duel Liverpool versus Manchester United di akhir pekan ini. Ia menilai laga ini bakal jadi ujian sesungguhnya bagi sang junior, yakni Senne Lammens. Di akhir pekan ini, MU akan berhadapan dengan Liverpool di pertandingan pekan ke-8 Liga Inggris musim ini. Di laga ini, Lammens dipercaya bakal tampil sebagai starter di bawah mister gawang setan merah. Ratcliffe, pertahankan Amorim 3 tahun, MU terancam jalan di tempat. Mantan kiper Manchester United, yakni Ben Foster, menilai para penggemar klub patut khawatir dengan pernyataan dari Sir Jim Ratcliffe yang berjanji memberikan Ruben Amorim waktu 3 tahun untuk membuktikan diri. Menurutnya, keputusan tersebut bisa menjadi pertanda bahwa klub tengah mengabaikan kebutuhan akan kemajuan yang nyata setelah performa buruk selama 1 tahun terakhir. Foster juga menyoroti gaya Amorim yang dinilai terlalu kaku dalam menerapkan prinsipnya. Yang kedua, ia juga berpendapat bahwa pelatih asal Portugal itu belum menunjukkan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk bersaing di Liga Inggris musim ini. Madrid dapat kabar baik, Trent Alexander-Arnold dan juga Dani Carvajal kembali latihan. Kini berita positif datang lagi untuk tim asuhan dari Xabi Alonso. Dua pemain bertanya, yakni Dani Carvajal dan juga Trent Alexander-Arnold, terlihat kembali berlatih di lapangan. Kembalinya mereka diharapkan bisa menambah kekuatan sebelum menghadapi jadwal yang padat. Real Madrid bisa lebih leluasa menyiapkan taktik menjelang laga El Clasico. Awalnya Trent Alexander-Arnold diperkirakan absen hampir 2 bulan dan baru kembali di November, dan Carvajal pun diprediksi comeback pada awal bulan depan. Real Madrid incar bek tengah kelas dunia, 4 pemain jadi incarannya. Real Madrid akan kembali menggujang bursa transfer musim panas mendatang dengan perburuan bek tengah yang baru, menyusul rencana perombakan besar di lini pertahanan mereka. Dua pilar senior, yakni David Alaba dan juga Antonio Rudiger, kini memasuki 12 bulan terakhir kontrak mereka dan kemungkinan besar akan enggang di akhir musim nanti. Itu artinya Los Blancos akan menyisakan hingga 3 bek tengah utama di dalam skuadnya. Tak heran jika bursa transfer musim panas nanti menjadi momen yang penting untuk bisa menambah lubang di lini belakang, dan pemain yang akan diincar antara lain adalah Nico Schalterberg, Dayot Upamecano, Ibrahima Konate dan juga Maguire. Marseille serius incar Endrick yang terpinggirkan di Real Madrid. Marseille dikabarkan menjadi salah satu klub yang paling serius mengincar Endrick dari Real Madrid. Menurut laporan dari ESPN, situasi sang penyerang muda Brasil semakin sulit karena belum mendapatkan kesempatan bermain di musim ini. Peminjaman di bursa transfer dinilai sebagai solusi yang terbaik bagi semua pihak. Kesempatan bermain secara reguler akan membantu Endrick meningkatkan performa dan menjaga peluang tampil bersama timnas Brasil. West Ham United terus mengajukan tawaran mengejutkan untuk bintang muda Real Madrid. West Ham ternyata berminat untuk bisa mendatangkan bintang muda dari Spanyol, dan klub London Utara itu dikabarkan mengajukan proposal resmi untuk bisa meminjam Endrick dari Real Madrid di bursa transfer Januari. Endrick sendiri saat ini kesulitan mendapatkan menit bermain secara reguler. Jika nantinya pindah ke Premier League, peluang bermainnya jelas lebih besar. Namun tantangan berikutnya, apakah ia mau bergabung dengan klub sekelas West Ham United? West Ham siap lepas pemainnya senilai 1,2 triliun rupiah. West Ham United kini berada dalam situasi pelik. Manajer anyar yakni Nuno Espirito Santo menghadapi tekanan di awal masa kepemimpinannya, dan untuk menyimbangkan kondisi finansial dari klub, mereka bersiap melepas salah satu bintang besarnya. Menurut laporan dari jurnalis Graham Bailey, West Ham United kini bersiap melepas Lucas Paqueta jika ada klub yang berani menawar sekitar 60 juta pound sterling atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Sumber tersebut menyebutkan bahwa West Ham tengah menghadapi masalah keuangan sehingga perlu menjual bintangnya terlebih dahulu. Meski baik dari Paqueta maupun klub sebenarnya tidak ada niat untuk berpisah, namun tawaran dengan angka yang besar bisa mengubah keadaan dari West Ham United.
AC Milan dan Juventus berebutan datangan dari Robert Lewandowski. Masa depan Robert Lewandowski di Barcelona kini berada dalam ketidakpastian. Kontrak sang striker yang akan berakhir di musim panas nanti dan juga belum ada kejelasan soal perpanjangan kontrak. Menurut laporan dari Sport Agent dari Lewandowski, yakni Pinisawi, sudah bertemu dengan perwakilan dari AC Milan. Klub asal Italia itu dikabarkan terbuka untuk bisa mendatangkannya secara gratis di akhir musim. Sementara itu Juventus juga menunjukkan minat serupa dan terus memantau kondisi pemain berusia 37 tahun tersebut. Mereka menilai pengalaman dan kemampuan mencetak golnya masih bisa membantu skuad dari senyonya tua. Barcelona bidik Dusan Vlahovic sebagai ganti Robert Lewandowski. Barcelona dilaporkan tengah mempertimbangkan Dusan Vlahovic sebagai calon pengganti Robert Lewandowski. Penyerang asal Serbia itu dinilai cocok untuk memimpin lini depan Blaugrana musim depan. Laporan dari Tuttosport menyebutkan bahwa Barcelona telah melakukan komunikasi dengan agen dari Vlahovic dan direktur olahraga klub yakni Deco dikabarkan membuka pembicaraan awal sejak musim panas yang lalu. Langkah ini disebut sebagai bagian dari rencana jangka panjang klub untuk bisa memperkuat sektor penyerangan. Vlahovic sendiri dinilai punya gaya yang cocok dengan filosofi tim asuhan dari Hansi Flick tersebut.